karena itu relevan karena Bung Hatta mengungkapkan perlunya sesuatu pemeliharaan dari sumber-sumber ekonomi. Apa kabar Ibu? Sehat Bu ya? Alhamdulillah senang bisa bertemu Ibu lagi yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pengagum Bung Hatta. Bagaimana keteladanan sosok Bung Hatta di rumah bersama istri, anak-anak. Kemudian apa yang melatar belakangi dan menginspirasi pemikiran Bung Hatta dalam hal kebijakan perekonomian bangsa Indonesia, Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Terima kasih atas dua pertanyaan itu. Jadi kalau dari keluarga, yaitu Bung Hatta sebagai seorang ayah tentu ingin memberikan suasana kekeluargaan di rumah, sehingga di dalam rumah memang dibina komunikasi dalam keluarga. Setidak-tidaknya di waktu ini berarti kita bicara abad yang lalu ya, sebelum ada handphone ya. Benar Ibu. Jadi kita sekarang abad ke-21, jadi di dalam abad ke-20, jadi Bung Hatta meninggal tahun 1980, itu kami atau kita bangsa Indonesia mempunyai kualitas kehidupan keluarga yang mungkin bisa dijadikan contoh. Di dalam keluarga kami sendiri, setiap hari pasti ayah, ibu, dan 3 anak itu bersama-sama makan siang dan makan malam. Kemudian itu ada seperti upacaranya juga. Jadi setelah makan yang makanan besar, kami pindah meja ke ruangan yang lain untuk duduk makan buah atau makan puding atau makan hidangan penutup. Dan ayah ibu biasanya ada kopi atau teh yang dicangkir. Saat itu melanjutkan dari pembicaraan yang ada di meja makan, karena kalau di meja makan juga kami tidak terlalu banyak bercerita karena harus mengunyah banyak ya. Jadi komunikasi lah yang penting, dan juga nilai-nilai yang baik dalam keluarga itu diberikan. Jadi ada cerita-cerita kecil dari ayah, ibu atau dari kami yang mana disebutkan misalnya hal ini baik atau hal ini harus dihindari. Pengalaman juga diceritakan, tetapi yang lucu-lucu, yang juga ketika ada bicara mengenai masalah kenegaraan atau masalah yang membuat kami harus berpikir secara ada tepos liro atau ada tenggang menenggang rasa di dalam masyarakat, itu dalam contoh dan juga dalam wawasan. Yang penting bahwa di keluarga kami itu ada perpustakaan ayah dan perpustakaan ibu dan perpustakaan setiap anak. Jadi di dalam ruang perpustakaan yang besar ada 1 atau 2 baris shelf ya gitu ya, yang isinya buku anak-anak. Dan kemudian kakak saya yang sulung, Kak Metia, mempunyai perpustakaan sendiri, buku-buku dari ayah dan dari ibu, dan kakak Gemala juga. Dan itu berdiskusi mengenai isi buku. Saya sendiri waktu kecil pernah melihat satu buku sastra sebenarnya, dan saya menyesali sampai sekarang, di dalam perpustakaan ayah. Lalu buku sastra itu kan memang kalau sebetulnya literasi itu berarti pemikiran yang luas ya, akan merupakan satu jendela untuk kita berpikir secara luas dan juga objektif, kita membangun pengetahuan. Dan buku itu memang buku sastra, jadi Ahdiat Kartamiharja kalau nggak salah, dan itu isinya tentang ateis, dan ada satu kalimat yang mengatakan Aki sudah mati atau apa ya, sekarang aku menjadi Tuhan, sesuatu dengan itu. Lalu saya sebagai anak SD kecil membaca buku itu, saya marah. Dan ayah itu sangat teliti dengan buku-bukunya, tidak dilipat, tidak ditekuk dan apa.
Tapi buku itu saya ambil terus saya coret-coret pakai pensil. Terus saya kasih lihat sama ayah. Kenapa dia bilang bahwa Tuhan sudah mati? Sekarang Aki menjadi Tuhan atau apa gitu. Tapi ayah tidak marah. Tidak marah gitu. Dan saya tidak dimarahin karena buku itu dicoret oleh saya gitu. Padahal itu bertentangan dengan sikap ayah terhadap buku. Jadi di sini dilihat, saya menilai bahwa setelah saya dewasa, saya pikir oh ayah itu melihat pada proses. Jadi anak kecil tidak mungkin dikatakan salah kamu telah merusak buku saya atau apa begitu. Dan kalau ayah menjelaskan mengapa ada tulisan semacam ini juga otak saya masih kecil SD ya, mungkin saya kelas 3 ketika itu belum bisa mencerna juga. Jadi ayah tidak marah dan akan satu waktu terjadi proses yang memahami, dan buku kami terus baca sehingga satu waktu ya sudah kami semua adalah para pembaca buku di rumah mengikuti ayah dan ibu, dan saya sendiri sekarang juga masuk dalam klub judulnya Kutu Buku. Ya, jadi setiap sebulan sekali kami berkumpul melalui Zoom untuk mendiskusikan buku-buku novel yang dikeluarkan atau yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia. Karena ada zamannya bahwa kalau kami membaca buku, masyarakat Indonesia mencari novel luar negeri, terjemahan luar negeri atau langsung dari bahasa aslinya. Tetapi ada 2 teman yang suaminya orang asing merasa bahwa perlu untuk kita mengolah novel-novel dalam bahasa Indonesia, dan itu ternyata luar biasa bagusnya dan banyaknya. Jadi di situ kita mengenal kebudayaan, sejarah, dan sejarah yang ada diinterpretasikan, tetapi ada researchnya, ada penelitiannya, dan itu sebetulnya juga merupakan ciri khas Bung Hatta ketika menulis selalu meneliti lebih dulu dan karya-karya sastra, sehingga dalam tulisan-tulisan ekonominya mengenai membahas ekonomi itu ada pengantar petikan. Jadi tuntutan sosial dan humanisme itu, jadi kita perlu ketika berekonomi, hidup ini kan kalau ekonomi itu karena ada kekurangan, ada scarcity, dan itu harus kita upayakan. Nah, makanya dalam nanti saya bahas tentang buku itu, tapi intinya untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan manusia tidak pernah puas, pasti akan mencari lagi. Dan ada ini Mas ini dari psikologi jadi tahu ya, sifat manusia itu selalu ingin mencari lagi, dan kemudian ada mungkin timbul sifat-sifat yang ingin menguasai dan hanya dia yang memiliki, lalu yang lain tidak kebagian. Nah, itu semua dibahas oleh Bung Hatta, terutama dalam bukunya ini yang diterbitkan oleh LP3ES, Ilmu Ekonomi Dunia Usaha dan Perkembangan Masyarakat. Ini buku yang jilid dari tulisan Bung Hatta. Di situ sebetulnya dibahas oleh Bung Hatta proses dan proses. Jadi apa itu dunia usaha, apa itu memelihara, karena itu relevan karena Bung Hatta mengungkapkan perlunya sesuatu pemeliharaan dari sumber-sumber ekonomi. Jadi tadi Pak Syarif Bando bicara mengenai pertambangan dan bumi, kekayaan bumi, itu semuanya dibahas oleh Bung Hatta di buku ini. Tapi kalau ditanya relevansinya, relevan karena Bung Hatta mengatakan begini di dalam bukunya yang lain, tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa Islam yang memang menghendaki pelaksanaan di dunia yang karena manusia tidak sempurna dalam menjalankan perintah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang serta adil. Jadi manusia sesuai kalau mengikuti perintah Allah dan yang tertuang di dalam jiwa Islam, supaya manusia hidup sayang menyayangi dan dalam suasana persaudaraan. Maka kita lihat kan di dalam koperasi itu ada kerjasama, ya, jadi bukan hantam menghantam. Dan lalu ada
membentuk budi pekerti, yaitu mental yang kuat, tekad kuat untuk loyal. Jadi inilah organisasi kita, misalnya koperasi, usahakan itu sampai bisa maju besar. Dan juga kuncinya tentu ya kalau saya simpulkan adalah sustainability, yang kita sekarang bilang sustainability. Bung Hatta waktu itu bilangnya begini di dalam tulisan-tulisannya. Semua milik Allah. Kewajiban manusia tidaklah untuk memiliki dunia, tetapi karena itu adalah kepunyaan Allah. Dunia itu kepunyaan Allah. Maka kewajiban manusia adalah memelihara sebaik-baiknya dan meninggalkannya kepada generasi yang berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Jadi generasi pendahulu harus meninggalkan suatu keadaan bumi dan juga sumber-sumber lainnya lebih bisa dimanfaatkan dan terpelihara kesinambungannya. Jadi misalnya menangkap ikan, ya bagaimana supaya ikan itu ada waktu juga untuk hidup dan berkembang, dan lautnya harus bersih. Jadi sekarang kita bicara mengenai ekonomi, mengenai lingkungan, itu sebetulnya larinya kepada environment, kepada ekonomi, nilai-nilai ekonomi. Jadi kurang lebih itu dulu. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Khalidah Hatta. Jadi